Kasus kematian anggota Propam Polda NTB Brigadir Muhammad Nur Hadi hingga kini masih diselimuti misteri. Tiga tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian memiliki alibinya masing-masing terkait peristiwa tersebut, termasuk Misri, satu-satunya tersangka wanita yang ditetapkan dalam kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. Video singkat Brigadir Nur Hadi saat berada di dalam kolam yang kini beredar di media sosial, rupanya direkam oleh Misri. Kuasa hukum Misri, Yan Mangandar, dalam keterangan pada Kamis 10 Juli mengungkapkan, kliennya sempat merekam Nur Hadi sesaat setelah pesta. Dalam video berdurasi 7 detik itu, Nur Hadi tampak tak mengenakan baju, menyadarkan kepalanya sembari memegang pinggir kolam. Menurut Yan, kala itu Nur Hadi bersama Ibda Haris dalam keadaan mabuk lantaran mengonsumsi obat penenang. Selesai pesta, Ibda Haris dan wanita bernama Putri menginap di hotel lain yang tidak jauh dari Villa Tekek. Sedangkan Misri, Nur Hadi, dan Kompol Yogi masih berada di villa tersebut. Misri sempat berada di pinggir kolam dan merekam aksi Nur Hadi sebelum masuk villa untuk membersihkan diri selama 40 menit. Menurut Yan, saat mandi, Misri tak mendengar suara apapun di luar. Setelah selesai berdandan, Misri keluar dan meminta Kompol Yogi, Ibda Haris, dan saksi Putri untuk berkumpul kembali di villa tersebut. Namun saat mendekati kolam, Misri melihat Nur Hadi sudah tenggelam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Menurut penuturan Yan, kliennya histeris dan membangunkan Kompol Yogi yang tertidur di kasur. Setelah itu Kompol Yogi dan Ibda Haris membantu Nur Hadi dan membawanya ke klinik. Terkait penetapan tersangka pada Misri, kuasa hukumnya meminta polisi agar proses penyidikan dilakukan ulang untuk mengungkap siapa pelaku penganiayaan. Menurutnya, ada yang salah dari proses penanganan hingga membuat polisi tak kunjung menemukan pelaku penganiayaan. Sebagai informasi, meski sudah menetapkan 3 tersangka, dalam kasus ini, polisi belum mengungkap peran masing-masing serta motifnya. Mereka dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 5 tahun. Meski begitu, ketika tersangka, tak ada satupun yang mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap Nur Hadi. Masih terkait kasus pembunuhan kali ini mengenai tewasnya seorang anggota polisi bernama Brigadir Nur Hadi di Villa Gili Trawangan, Tribuners, yang diduga dilakukan oleh 2 atasannya, yaitu Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan juga Ibda Haris Chandra. Dalam jabatannya yang kini diemban, muncul dugaan ada pihak yang tidak terima Tribuners atas tindakan yang dilakukan oleh korban Brigadir Nur Hadi. Karena Brigadir Nur Hadi ini sendiri kita tahu merupakan anggota Polda Nusa Tenggara Barat yang bertugas di bidang pengawasan internal ataupun Propam. Nah, setelah pembunuhan ini masih menyisakan misteri, mertua dari korban Sukarmidi ini bercerita bahwa menantunya ini, Tribuners, sedang menangani beberapa kasus. Nah, kasus inilah yang kemudian diduga begitu ya menjadi salah satu penyebab tewasnya korban. Menurut mertuanya sendiri, kasus terakhir yang ditangani oleh Nur Hadi ini, Tribuners, adalah soal warga Lombok Utara yang mengakhiri hidup setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian handphone di minimarket. Peristiwa ini kemudian memicu emosi warga sampai merusak Polsek Kayangan Lombok Utara pada 21 Maret 2025. Atas kejadian inilah Kapolsek Kayangan Ibtu Dwi Maulana kemudian dicopot dari jabatannya. Brigadir Nur Hadi kemudian menjadi bagian dari tim yang menyelidiki kasus tersebut, Tribuners. Nah, ketika itu mertuanya juga sudah sempat mewanti-wanti begitu ya untuk meminta agar korban ini berhati-hati karena lebih banyak orang yang tidak suka atau orang yang benci terhadap korban daripada orang yang memang suka terhadap korban. Menurut keterangan mertuanya, 3 hari sebelum meninggal dunia, gelagat Nur Hadi ini juga terlihat aneh, Tribuners. Sukarmidi mencurigai betul akan sikap Nur Hadi yang tidak seperti biasanya. Menurutnya, Brigadir Nur Hadi ini sempat menerima banyak sekali telepon begitu ya, yang mana belakangan
sering keluar malam tanpa alasan yang jelas. Sampai kemudian Brigadir Nur Hadi ini ditemukan meninggal dunia di dasar kolam renang di sebuah villa di Gili Trawangan NTB pada 16 April 2025. Sukarmidi mengatakan ada sejumlah luka janggal juga pada jasad korban, seperti luka lebam di sejumlah titik, seperti di kepala, kemudian luka di pelipis, kemudian juga bibir yang membiru, Tribuners. Nah, di Reskrimum Polda NTB sendiri mengatakan bahwa saat kejadian, Brigadir Nur Hadi ini bersama dengan dua atasannya, Tribuners, Kompol Yogi, Ibda Haris Chandra, dan ada dua perempuan lain, yaitu Melani Putri dan juga Misri Puspitasari yang diduga mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mereka disebut telah minum obat penenang jenis Riklona dan juga ekstasi. Sampai sekarang, apa kemudian motif pembunuhan tersebut, Tribuners, yang diduga dilakukan oleh dua atasan dari Brigadir Nur Hadi sampai sekarang juga masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Keterbatasan bukti petunjuk membuat penyidik di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat belum menetapkan pelaku penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Muhammad Nur Hadi tewas di Gili Trawangan. Pasalnya, dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada satupun yang mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap Nur Hadi. Padahal hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa ayah 2 anak itu meninggal bukan semata-mata karena tenggelam, melainkan ia dianiaya terlebih dahulu. Ini dibuktikan dengan adanya bekas cekikan di leher serta adanya luka memar akibat benda tumpul. Buramnya petunjuk ini membuat kuasa hukum tersangka Misri alias M, yakni Ian Mangandar, berencana untuk mengajukan justice kolaborator. Ian pada Rabu 9 Juli mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pihaknya juga sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada petugas LPSK. Tetapi masih ada sesuatu yang dikomunikasikan berkaitan dengan bunyi di Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Justice Kolaborator. Dalam dokumen yang sudah diserahkan kepada LPSK, Ian mengatakan pasal sangkaan yang diterapkan terhadap Misri itu tidaklah benar. Diketahui Misri ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Sebagai informasi, saat ini Misri sudah ditahan di ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polda NTB sejak tanggal 2 Juli 2025 lalu. Pak, terkait justice kolaborator untuk M itu seperti apa? Nah, saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak LPSK. Sudah saya menyerahkan beberapa dokumen. Cuma memang yang masih salah satu hal yang masih dikoordinasikan itu terkait karena sesuai dengan PP 24 2025 terkait dengan justice kolaborator itu kan syaratnya harus mengakui. Nah, ini yang sedang saya komunikasikan dengan teman-teman LPSK. Maksud mengakui ini bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, mungkin kami tidak akan mengajukan justice kolaborator. Tapi kami akan tetap mengajukan itu. Nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. Dalam draft permohonan justice kolaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak. Sekarang M masih di tahanan. Masih ditahan. Sejak kapan itu, Pak? Dia sudah ditahan sejak tanggal 2 Juli 2025. Lebih dulu berarti, Pak? Lebih dulu dibandingkan dengan Kompol YG dan Ibda Aceh. Anggota Bid Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi sempat bercerita mengenai kesehariannya dalam bertugas sebelum ajal menjemputnya. Mertua Brigadir Nur Hadi, Sukarmidi, menceritakan bahwa menantunya sempat mengabari tentang tugas dinasnya, yakni menangani kasus kematian warga Lombok Utara Rizkil Watoni yang bunuh diri karena ditetapkan sebagai tersangka pencurian HP di minimarket.
Adapun peristiwa itu memicu reaksi warga yang kemudian melakukan perusakan kantor Polsek Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara pada Jumat 21 Maret lalu. Belakangan, Ibtu Dwi Maulana Kurnia Amin dicopot dari jabatannya dari jabatan Kapolsek Kayangan atas rangkaian kejadian tersebut. Nur Hadi menjadi bagian dari tim yang menyelidiki peran oknum polisi yang diduga terlibat. Tidak ada rasa curiga dari keluarga mengingat tugas pokok anaknya di Propam Polda NTB untuk menangani pelanggaran anggota polisi. Soekarmadi menitipkan pesan kepada menantunya itu untuk mawas diri meskipun itu dalam menjalankan tugas sekalipun. 3 hari sebelum kematian Nur Hadi, keluarga juga melihat tingkah laku korban yang di luar dari kebiasaan, yakni menerima telepon lebih sering dari biasanya serta keluar malam dan pulang larut. Puncaknya, Nur Hadi yang pamit untuk menjemput tamu ke Gili Trawangan seolah menjadi pesan terakhirnya. Brigadir Nur Hadi mengalami penganiayaan sebelum tenggelam di dalam kolam. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kondisi patah tulang lidah korban karena dicekik. Kemudian luka memar akibat benda tumpul di kepala bagian depan dan belakang. Selain itu ada pula air yang masuk pada bagian tubuh korban. Direkrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan pihaknya masih mendalami pelaku yang melakukan penganiayaan. Pelaku ini di antara 3 tersangka yakni Kompol Made Yogi Puruswa Utama, Ibda Hari Chandra, dan Misri. Ketiga tersangka dikenakan pasal 351 ayat 3 Kitab UU KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan atau pasal 359 tentang kelalaian junto pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam salah satu villa Gili Trawangan pada tanggal 16 April 2025. Keterbatasan bukti petunjuk membuat penyidik di Treskrimum Polda Nusa Tenggara Barat belum menetapkan pelaku penganiayaan yang menyebabkan Brigadir Muhammad Nur Hadi tewas di Gili Trawangan. Pasalnya, dari 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada satupun yang mengaku sebagai pelaku penganiayaan terhadap Nur Hadi. Padahal hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa ayah 2 anak itu meninggal bukan semata-mata karena tenggelam, melainkan ia dianiaya terlebih dahulu. Ini dibuktikan dengan adanya bekas cekikan di leher serta adanya luka memar akibat benda tumpul. Buramnya petunjuk ini membuat kuasa hukum tersangka Misri alias M, yakni Ian Mangandar, berencana untuk mengajukan justice kolaborator. Ian pada Rabu 9 Juli mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pihaknya juga sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada petugas LPSK. Tetapi masih ada sesuatu yang dikomunikasikan berkaitan dengan bunyi di Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Justice Kolaborator. Dalam dokumen yang sudah diserahkan kepada LPSK, Ian mengatakan pasal sangkaan yang diterapkan terhadap Misri itu tidaklah benar. Diketahui Misri ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 351 ayat 3, Jo pasal 55 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Sebagai informasi, saat ini Misri sudah ditahan di ruang tahanan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Tahti Polda NTB sejak tanggal 2 Juli 2025 lalu. Pak, terkait justice kolaborator untuk M itu seperti apa? Nah, saya sudah melakukan komunikasi dengan pihak LPSK, sudah saya menyerahkan beberapa dokumen. Cuma memang yang masih salah satu hal yang masih dikoordinasikan itu terkait karena sesuai dengan PP 24 2025 terkait dengan justice kolaborator itu kan syaratnya harus mengakui. Nah, ini yang sedang saya komunikasikan dengan teman-teman LPSK. Maksud mengakui ini bagaimana? Apakah dia harus mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan atau dia menceritakan yang sebenarnya menurut versinya dia? Kalau mengikuti mengakui sesuai dengan pasal yang disangkakan, mungkin kami tidak akan mengajukan justice kolaborator. Tapi kami akan tetap mengajukan itu.
nanti biar LPSK yang akan mempertimbangkan. Dinilai. Dalam draft permohonan justice kolaborator itu kami tetap berpendapat bahwa apa yang disangkakan itu adalah tidak. Sekarang M masih di tahanan. Masih ditahan. Sejak kapan itu Pak? Dia sudah ditahan sejak tanggal 2 Juli 2025. Lebih dulu berarti Pak yang baru. Lebih dulu dibandingkan dengan Kompol YG dan Ibda Aceh. Anggota Bid Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi sempat bercerita mengenai kesehariannya dalam bertugas sebelum ajal menjemputnya. Mertua Brigadir Nur Hadi, Sukarmidi, menceritakan bahwa menantunya sempat mengabari tentang tugas dinasnya, yakni menangani kasus kematian warga Lombok Utara Rizkil Watoni yang bunuh diri karena ditetapkan sebagai tersangka pencurian HP di minimarket. Adapun peristiwa itu memicu reaksi warga yang kemudian melakukan perusakan kantor Polsek Kayangan, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara pada Jumat 21 Maret lalu. Belakangan, Ibtu Dwi Maulana Kurnia Amin dicopot dari jabatannya dari jabatan Kapolsek Kayangan atas rangkaian kejadian tersebut. Nur Hadi menjadi bagian dari tim yang menyelidiki peran oknum polisi yang diduga terlibat. Tidak ada rasa curiga dari keluarga mengingat tugas pokok anaknya di Propam Polda NTB untuk menangani pelanggaran anggota polisi. Sukarmadi menitipkan pesan kepada menantunya itu untuk mawas diri meskipun itu dalam menjalankan tugas sekalipun. 3 hari sebelum kematian Nur Hadi, keluarga juga melihat tingkah laku korban yang di luar dari kebiasaan, yakni menerima telepon lebih sering dari biasanya serta keluar malam dan pulang larut. Puncaknya, Nur Hadi yang pamit untuk menjemput tamu ke Gili Trawangan seolah menjadi pesan terakhirnya. Brigadir Nur Hadi mengalami penganiayaan sebelum tenggelam di dalam kolam. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kondisi patah tulang lidah korban karena dicekik. Kemudian luka memar akibat benda tumpul di kepala bagian depan dan belakang. Selain itu ada pula air yang masuk pada bagian tubuh korban. Direkrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan pihaknya masih mendalami pelaku yang melakukan penganiayaan. Pelaku ini di antara 3 tersangka yakni Kompol Made Yogi Puruswa Utama, Ibda Hari Chandra, dan Misri. Ketiga tersangka dikenakan pasal 351 ayat 3 Kitab UU KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan atau pasal 359 tentang kelalaian junto pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas di kolam salah satu villa Gili Trawangan pada tanggal 16 April 2025.